Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abiyuratmaja, absen 19, kelas 11 TFLM. Saya akan mempresentasikan tentang pemilihan parameter pengelasan. 1. Tegangan busur las. Tegangan busur las yang dibutuhkan pada pengelasan tergantung dari jenis elektroda yang digunakan. Besar kecilnya tegangan busur ini berbanding lurus dengan panjang busur sendiri. Pemakaian busur yang panjang tidak dikehendaki karena stabilitasnya mudah terganggu, sehingga hasil pengelasan tidak rata. Panjang busur tidak mempengaruhi kecepatan pencairan logam, tapi busur yang panjang akan menambah energi listrik. Kestabilan tegangan ini sangat menentukan mutu pengelasan, dan kestabilan ini dapat didengar dari suara selama pengelasan, sehingga bagi yang sudah berpengalaman akan dapat menilai kemampuan seorang juru las dari suara yang didengar pada saat melakukan pengelasan. Menjaga kestabilan panjang busur inilah merupakan kesulitan yang dialami dalam melaksanakan pengelasan dengan proses las busur listrik manual. Kecepatan pengelasan ini dapat ditinjau dari 3 hal penting, yaitu 1. Menurut panjang deposit tanpa pertimbangan luas maupun tebal deposit, travel speed. 2. Menurut luas deposit tanpa pertimbangan tebal deposit. 3. Menurut jumlah isi deposit yang diperoleh. 2. Sumber daya atau power source. Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi juga berimbas pada teknologi yang digunakan pada sumber daya atau power source yang dikenal secara umum dengan sebutan mesin las atau welding machine. Terdapat berbagai macam dan jenis mesin las yang digunakan sebagai pembangkit tenaga pada waktu dilakukan pengelasan. Satuan yang digunakan pada mesin las adalah ampere dan voltage yang selalu berbanding terbalik sesuai dengan karakteristiknya pada saat digunakan. Mesin las terbagi dalam beberapa jenis tergantung pada karakter sifat elektrikal dan elektronik yang digunakan, antara lain seperti 1. Mesin las dengan pembangkit transformer, mesin las dengan pembangkit resistor atau transistor. 3. Pembangkit las dengan pembangkit generator. Selanjutnya, mesin las yang dengan pembangkit listrik inverter. Dan setiap las tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 3. Jenis arus las. Jenis arus las atau welding current mempunyai peranan yang penting di dalam membantu juru las untuk menghasilkan mutu hasil las yang baik. Jenis arus las secara umum dibagi menjadi 2 kelompok utama, antara lain seperti 1. Jenis arus las DC atau sering dikenal dengan istilah polaritas searah, yang dibagi lagi dalam 2 jenis arus las, yaitu arus las DCSP dan jenis arus las DCRP. Jenis arus las AC atau alternating current yang dikenal dengan arus bolak-balik las. Sumber daya DC CC constant current atau arus konstan, DC direct current atau resistor, dan converse AC alternating current untuk transformer. Panjang busur the arc length ditentukan dengan tangan, dan pada waktu jarak elektroda terhadap benda kerja berubah, panjang busur akan berubah juga. Selanjutnya 4. Kabel pengelasan dan alat bantu. Kabel pengelasan dan sambungan yang diperlukan untuk las busur listrik antara lain seperti kabel holder, elektrokabel, kabel kelas 4 massa atau ground clamp kabel, kabel yang digunakan ke elektroda melalui holder halus, kabel yang memiliki arus yang kapasitasnya cukup sehingga tidak akan terjadi panas yang berlebih atau overheat ketika mesin las digunakan pada ampere yang maksimum. Semua sambungan elektrikal dan terminal mesti dipasang dengan aman dan kuat dalam kondisi yang baik. Jika tidak demikian, maka akan terjadi panas yang berlebih. Selanjutnya 5. OCV atau Open Circuit Voltage. OCV adalah voltage yang diukur antara terminal elektroda dengan terminal return ketika mesin las dihidupkan, tapi belum digunakan untuk mengelas. Untuk alasan keamanan, maksimum OCV adalah 80 volt dan untuk DC adalah 115 volt. Voltage sesuai dengan namanya, membaca voltage dilakukan bila busur las sedang beroperasi, dan untuk membacanya dengan teliti maka harus diukur sedekat mungkin dengan busur las. Yang terakhir, duty cycle. Duty cycle adalah masa waktu di mana mesin las dapat beroperasi pada ampere tertentu
tanpa terjadi kelebihan panas atau overheating pada mesin. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apabila